Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas MTK 1 2018 IAIN Jember. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar pemrograman dan arsitektur JavaScript dengan dosen pengampu Bu Masrotul Laili MSc. Di sini kami akan memulai pembahasan materinya. Ada 5 pembahasan atau 5 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, kami akan membahas tentang sejarah dari JavaScript. Yang kedua, kami akan membahas definisi dari JavaScript. Yang ketiga, kami akan membahas kegunaan dan juga manfaat dari JavaScript. Yang keempat, kami akan membahas tentang kekurangan dan juga kelebihan dari JavaScript. Dan yang kelima, poin terakhir, kami akan membahas arsitektur JavaScript. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar pemrograman dan arsitektur JavaScript. Konsep-konsep dasar pemrograman itu seperti istilah-istilah berikut ini, yaitu variabel, tipe data, pengkondisian, pengulangan, objek, function, array, dan lain sebagainya. Jika kalian belum paham mengenai istilah-istilah berikut, maka kalian jangan khawatir, karena pada pembelajaran kali ini kita benar-benar belajar dari dasar. Dan nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, saya yakin kalian akan paham mengenai istilah-istilah tersebut. Bahkan lebih jauh lagi kita akan membahas konsep yang paling dasar, yaitu program, pemrograman, dan bahasa pemrograman. Sebelum belajar JavaScript, kalian harus memiliki beberapa hal. Yang pertama yaitu skill, maksudnya kemampuan apa yang harus kalian miliki pada pembelajaran kali ini. Karena pada kali ini kita akan belajar sangat dasar sekali bagaimana cara menulis program, disimpan di mana programnya, dan bagaimana cara menjalankan program tersebut. Yang kedua yaitu sistem operasi. Apa yang kalian gunakan maksudnya. Kemudian kalian harus punya web browser di komputer kalian masing-masing. Dan yang ketiga yaitu latar belakang. Karena baik dari siswa atau bukan, kemudian orang IT atau bukan, semua orang itu berhak atau bahkan dianjurkan untuk belajar tentang pemrograman. Kemudian sebelum kalian mempelajari JavaScript, kalian harus paham 3 bahasa tadi, yaitu program, pemrograman, dan bahasa pemrograman. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu program, pemrograman, dan bahasa pemrograman. Program yaitu kumpulan atau serangkaian tentang instruksi. Sedangkan pemrograman yaitu bagaimana cara kita untuk memberikan instruksi yang simpel dan terstruktur pada komputer. Atau instruksi yang kita berikan harus benar dan masuk akal. Kemudian, instruksi yang kita berikan harus sesuai dengan aturan pada bahasa pemrograman tertentu. Kemudian, bahasa pemrograman itu sangat banyak sekali, tapi yang populer tidak sebanyak itu. Bahasa pemrograman ada sejak pertama kali ada komputer, seperti C, C Pagar, C++, Java, JavaScript, dan lain-lain. Kemudian, manfaat belajar pemrograman yaitu yang pertama, belajar teliti, disiplin, dan berpikir abstrak. Teliti di sini maksudnya yaitu pada saat kita menuliskan kode, itu kadang-kadang tidak boleh salah satu karakter pun. Kemudian disiplin, maksudnya karena tiap-tiap bahasa pemrograman punya aturan yang berbeda dalam menuliskan kode. Kemudian berpikir abstrak, maksudnya di sini bukan mengawang-awang, tapi untuk menyembunyikan kerumitan pada saat kita memandang masalah. Kemudian manfaat yang kedua yaitu mengubah komputer menjadi alat yang powerful. Yang ketiga yaitu membentuk pola pikir yang komputasional. Maksudnya yaitu kita akan mengikuti beberapa alur dalam pola pikir tersebut, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, generalisasi, algoritma. Karena semua itu penting ketika kita menghadapi masalah. Nah, saya akan langsung memulai pembahasan pertama.
Bagaimana sih sejarah dari JavaScript? Jadi sejarah ini bermula dari antara persaingan dua buah perusahaan. Yang pertama perusahaan bernama Netscape dan yang kedua perusahaan bernama Microsoft. Nah, mereka ingin menciptakan suatu web browser, di mana di sini Netscape kemudian didukung oleh satu perusahaan lain yang bernama Sun Microsystem. Akhirnya mereka pun berhasil menciptakan web browser sehingga memerlukan bahasa programmer script. Begitu pula dengan perusahaan Microsoft. Dia akhirnya berhasil menciptakan web browser yang dia beri nama Internet Explorer 3 dan juga memerlukan bahasa programmer script. Akhirnya mereka berdua pun bersaing untuk menciptakan bahasa programmer script. Hingga pada tahun 1995 ada seorang pemuda yang bernama Brandon H. Nah, beliau berhasil menciptakan bahasa pemrogramer script yang dia beri nama Mocha. Kemudian dia kembangkan kembali dan diubah namanya menjadi LiveScript. Nah, kemudian beliau ingin mengembangkannya kembali. Nah, dengan dikembangkannya kembali, dia mendapat ide untuk mengganti bahasa pemrograman tersebut menjadi JavaScript karena pada masa itu Java sangat populer sehingga dianggap dengan menggunakan nama JavaScript dapat lebih banyak diterima di masyarakat. Apa JavaScript ini banyak digunakan di browser yang populer sampai sekarang? Ya, karena JavaScript ini merupakan pertama kalinya bahasa pemrograman yang berhasil masuk browser sebelum banyak orang yang mengenalnya. Kemudian Microsoft tadi juga membuat bahasa pemrograman di mana dia menciptakan yang bernama JavaScript karena dia mendapat ide dari Edge yang dianggap akan sama populernya dengan JavaScript. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan definisi JavaScript. Apa sih JavaScript itu? JavaScript yaitu bahasa scripting yang paling populer di internet dan bekerja pada banyak browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Opera, dan lain-lain. Kemudian JavaScript itu menggunakan sintaks seperti C++ atau Java. Definisi lain dari JavaScript yaitu bahasa pemrograman atau bahasa script yang berisi kumpulan instruksi perintah yang diletakkan bersama kode HTML. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai kegunaan JavaScript. Kegunaan JavaScript yaitu untuk menuliskan fungsi yang disisipkan ke dalam HTML, baik disisipkan secara langsung maupun diletakkan ke dalam file teks dan di link dari dokumen HTML. Kemudian, kegunaan JavaScript secara fungsional yaitu dipakai untuk menyediakan akses script pada objek yang dibedangkan. Kemudian, contoh penggunaan JavaScript yaitu untuk mengubah image kursor ketika melewati objek tertentu, fungsi validasi pada form, sebelum data dikirimkan ke server, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang poin yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan dari JavaScript. Awalnya saya akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu, ada 8. Yang pertama yaitu memiliki resource memory yang ringan dan juga kecil. Karena tidak membutuhkan space yang besar sehingga RAM-nya juga sangat simple. Juga aplikasi yang dibuat menggunakan JavaScript dapat dijalankan lebih mudah dan sangat pas untuk aplikasi yang digunakan sehari-hari. Jadi walaupun ringan tetap memiliki fitur dan kegunaan yang banyak bagi user. Yang kedua, mudah untuk dipelajari. Sebuah bahasa pemrograman akan banyak digunakan dan banyak dikembangkan bila bahasanya tersebut simpel dan mudah untuk dipahami. Hal tersebut sama seperti JavaScript, bahkan banyak beberapa sekolah dan juga kursus yang mewajibkan siswanya untuk mempelajari JavaScript. Yang ketiga yaitu dinamis. Makna dinamis di sini adalah fleksibilitas dari pengembangan aplikasi yang berbasis JavaScript. Nah, JavaScript juga mudah diaplikasikan dan
mudah untuk dilakukan penambahan fitur-fitur yang berhubungan dengan fungsi penting aplikasi tersebut. Yang keempat, multi-platform. Multi-platform berarti sebuah aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman JavaScript bisa dibuat dengan basis sistem operasi apapun. Ya, seperti Linux, Android, terus Windows, dan lain sebagainya. Selain itu, aplikasi yang menggunakan JavaScript juga bisa dijalankan di perangkat komunikasi dan juga perangkat komputer, seperti handphone, ya, yang tidak menggunakan sistem operasi tertentu. Yang kelima yaitu mudah untuk dikembangkan. Aplikasi yang sudah selesai dibuat dengan bahasa pemrograman JavaScript dapat diperbarui dan dikembangkan dengan mudah sesuai dengan kebutuhan user, juga teknologi yang semakin canggih. Yang keenam, proses request yang sangat singkat. Jadi JavaScript ini berbasis client side, sehingga proses requestnya ini sangat singkat karena langsung direspon pada peran bandwidth atau klien di komputer lokal saja, sehingga mempersingkat waktu. Yang ketujuh yaitu umpan balik data langsung. Dengan menggunakan JavaScript, pengunjung tidak perlu menunggu untuk memuat ulang halaman website ketika lupa memasukkan data yang kurang. Dan yang terakhir yaitu interaksi yang meningkat. JavaScript ini mendukung antarmuka halaman website yang berinteraksi langsung dengan pengguna ketika menggunakan keyboard atau mouse dalam memproses data. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kekurangan dari JavaScript ada 5. Yang pertama, script yang tidak terenskripsi. Aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman JavaScript memiliki enkripsi yang lemah, bahkan cenderung tidak terenskripsi sehingga mudah untuk diretas. Yang kedua, bukan untuk aplikasi standalone. Bahasa pemrograman JavaScript hanya bisa dioptimalkan pada sebuah aplikasi yang tergantung pada aplikasi lain. Yang ketiga, memiliki keterbatasan objek. Kondisi umum JavaScript sangat sederhana, sehingga sangat mempengaruhi fitur-fitur yang dimiliki dari JavaScript. Yang keempat, tidak dapat membaca atau menulis file. Jadi JavaScript itu tidak dapat membaca atau menulis file yang dimaksudkan untuk alasan keamanan. Yang terakhir, kelima, tidak dapat melakukan multithreading. JavaScript tidak mengizinkan program untuk berjalan terus apabila bagian program tersebut diblok atau dalam keadaan menjalankan operasi yang lain. Dan untuk poin yang terakhir, yang kelima, saya akan membahas tentang arsitektur dari JavaScript. Jadi dalam arsitektur aplikasi ada 5 jenis. Yang pertama yaitu aplikasi berbasis web, bahasa pemrograman, berbasis web responsif, menggunakan database MySQL, dan bersifat open source. Dan JavaScript masuk ke dalam arsitektur aplikasi yang berbentuk bahasa programmer, di mana IMO-nya ini paling elegan. Dan menurut Nicholas Javas, arsitektur JavaScript ini sangat membantu dalam meneliti opsi arsitektur sisi klien.